Ujung siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah sekarang saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini, sehingga Anda bisa terus meningkat untuk belajar menganalisis contoh-contoh pola TOEFL dan informasi-informasi tentang TOEFL. Dalam kesempatan hari ini saya ingin membagikan kepada Anda satu materi menarik yang sudah saya tulis di buku terbaru saya, yakni Belajar Listening TOEFL dari Nol. Materi ini ada di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol yang kebetulan sekarang mau dicetak, mau saya kirim ke percetakan. Masih proses sedikit editing, mungkin 1-2 hari lagi saya akan masukkan ke percetakan. Nah, di salah satu materi di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini, saya mengajarkan 10 informasi umum yang harus Anda perhatikan sebelum tes TOEFL khususnya di listening. Di bagian yang pertama, di sini saya akan membagikan 10 informasi, tapi dalam video kali ini saya bagikan 5 dulu, yang 5 di video selanjutnya. Nah, 10 informasi umum yang harus diperhatikan sebelum tes TOEFL khususnya di listening. Kenapa ini harus saya sampaikan kepada Anda? Karena informasi ini sangat penting. Ketika Anda tidak tahu informasi ini, khususnya ketika Anda ingin tes TOEFL, ini akan sangat rugi sekali. Oke, 10 informasi yang harus Anda perhatikan sebelum tes TOEFL khususnya di listening. Yang pertama adalah Anda harus akrab dengan petunjuk. Anda harus akrab dengan petunjuk. Kenapa harus akrab? Karena petunjuk di setiap tes, khususnya di TOEFL, khususnya di PBT, itu petunjuknya itu sama. Di mana di setiap tes TOEFL itu nanti terdiri dari 3 bagian. Yang pertama di situ adalah bagian listening. Nah, yang pertama adalah listening. Yang kedua adalah structure and written expression. Yang ketiga, ini bagian pertama, bagian kedua structure and written expression, bagian ketiga di situ adalah reading. Nah, ini adalah reading comprehension. Nah, Anda harus akrab dengan informasi ini ya. Anda harus tahu benar-benar informasi ini. Listening di sini nanti di situ ada 50 soal, di mana 50 soal ini menghabiskan waktu sekitar 40 menit. Nah, ini nanti kita bahas khususnya di listening. Jadi listening itu ada 50 soal, waktu yang dihabiskan adalah 40 menit. Kemudian yang kedua di situ adalah structure and written expression. Structure and written expression di sini soalnya ada 40 soal dan waktu yang dihabiskan adalah 25 menit. Nah, jadi waktunya adalah soalnya ada 40 soal, waktunya adalah 25 menit. Nah, di sini dibagi menjadi structure ada 15, written expression ada 25 soal. Jadi ada 15 soal structure dan 25 soal written expression. Nah, structure di sini Anda mencari yang tepat atau sesuatu jawaban yang benar, fill the blank, mengisi jawaban yang kosong, berarti mencari jawaban yang benar. Kemudian written expression di sini ada 25 soal, di mana 25 soal ini untuk mencari sesuatu yang error atau disebut dengan error analysis, mencari yang salah. Jadi ada satu kalimat panjang, di situ di garis bawah, langsung di bawahnya Anda disuruh mencari kalimat yang salah atau yang error. Nah, di sini waktunya adalah 25 menit, soalnya 40 menit. Maka Anda butuh kecepatan dan ketepatan untuk mengerjakan soal structure and written expression ini. Terus yang terakhir di situ reading. Reading di situ soalnya ada 50 soal, di mana 50 soal ini waktunya adalah 55 menit. Nah, ini Anda harus paham ini. Ini adalah harus paham betul. Nah,
Jadi, setiap tes TOEFL itu soalnya ada berapa? Ada 50, 40, dan 50. Berarti sekali tes TOEFL Anda akan mengerjakan soal 140 soal. Nah, soal yang harus dikerjakan adalah 140 soal. Nah, waktu yang dihabiskan berapa menit, Sir? Ada 40 menit tambah 25 menit sama dengan 65 menit ditambah 55 sama dengan 120 menit. Nah, jadi sekali tes TOEFL Anda harus paham betul di mana sekali tes TOEFL di situ Anda harus mengerjakan 140 soal, di mana 140 soal ini waktu yang dihabiskan adalah 120 menit atau setara 2 jam. Sekali tes TOEFL Anda membutuhkan waktu 2 jam. Soal yang harus Anda kerjakan 140 soal. Maka dari itu saran saya, sebelum Anda tes TOEFL, tubuh Anda, badan Anda harus benar-benar fit. Malamnya jangan bergadang. Jangan melean, ngopi sama teman-teman Anda, paginya Anda tes. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Saya pertama kali di Jogja, ketika tes ASEP, kalau di UGM itu ada ASEP, itu pertama kali ada tes ASEP masuk UGM S2, saya malamnya bergadang di Malioboro sama teman saya Abidin. Jadi ketika tes ASEP di pagi hari, itu saya ngantuk betul. Lah ini masalah. Karena ngantuk ini mengurangi konsentrasi. Maka dari itu Anda harus benar-benar fit. Nah, jangan pengalaman yang saya alami terjadi pada diri Anda. Anda harus benar-benar fit. Kenapa? Karena kalau nggak fit, Anda 2 jam fokus untuk mengerjakan itu benar-benar melelahkan, benar-benar capek. Lah, terus pertanyaannya, Sir, 2 jam 140 soal ini biayanya berapa? Lah, biayanya berapa? Kalau ada tes ITP di Jogja itu sekitar kurang lebih 600 ribuan. 600 ribu. Lah, kalau ITP sekali tes 2 jam itu Anda biayanya 600 ribu. Nah, sekali tes 600 ribu. Kalau Anda tidak benar-benar siap, tidak benar-benar ready untuk tes, Anda membakar uang 600 ribu. Kenapa? Karena hasilnya kurang maksimal. Saya katakan membakar karena hasilnya kurang maksimal. 160 ribu tidak mencapai hasil maksimal itu sangat rugi. Makanya Anda harus persiapan betul. Tanpa persiapan maka bersiaplah untuk gagal. Nah, kalau prediction, kan ada TOEFL yang ITP resmi dari lembaga TOEFL. Ada juga prediction. Prediction itu apa? Atau yang mengatakan TOEFL like, ada TOEFL prediction. Artinya adalah TOEFL yang seperti aslinya. Atau dulu pernah diteskan di TOEFL karena sudah tidak dipakai, itu digunakan untuk tes TOEFL like atau TOEFL prediction. Sama seperti TOEFL aslinya, tapi ini untuk memprediksikan kira-kira kalau Anda tes TOEFL, kira-kira Anda dapat skor berapa. Biasanya biayanya sekitar 70 ribu sampai 150 ribu biasanya. Biasanya seperti itu. Biayanya sekitar 75 ribu, 70 ribu sampai 150 ribu. Itu adalah TOEFL prediction. Waktunya sama, soalnya sama, tapi biasanya hanya untuk mengukur kira-kira kalau saya tes betulan sebelum saya tes TOEFL betulan, tes ITP, kira-kira skornya berapa untuk melihat. Ini biayanya sekitar 70 ribu sampai 150 ribu. Lah itu. Lah, untuk 600 ribu ini tidak pasti karena sesuai dengan kurs dolar. Kalau kursnya mahal, dolarnya mahal, harganya naik. Kalau kebetulan murah ya turun. Nah, jadi yang pertama Anda harus akrab dengan petunjuk, di mana setiap TOEFL itu petunjuknya sama. Di situ ada listening, ada structured written expression, ada reading. Jadi kalau Anda terlambat, otomatis listening Anda lewat. Nah, di situ ya. Kemudian yang kedua, pahamilah jenis-jenis pertanyaan pada setiap bagian. Nah, Anda harus akrab dengan jenis-jenis pertanyaan yang sering digunakan dalam TOEFL. Sebelum Anda paham jenis-jenis pertanyaan,
saya sarankan Anda untuk mengetahui kata-kata yang sering digunakan dalam TOEFL. Ya, kata-kata itu apa saja, Sir? Oke, kata-kata itu kata-kata yang sering digunakan dalam TOEFL khususnya di listening. Di situ seperti ada, sebentar saya buka RPA-nya. Nah, kata-kata yang sering digunakan dalam TOEFL seperti di situ ada kata mean. Mean itu artinya maksud, ya. Anda harus ngerti, oh, mean itu artinya maksud. Yang kedua ada imply. Imply itu adalah menyiratkan atau sesuatu yang dinyatakan secara tidak langsung, menyiratkan. Di situ ada kata suggest, di situ ada kata invert, ada concluded, ada talk about, ada assume, ada probably. Di situ ada expect, ada believe dan lain sebagainya. Itu adalah kata-kata yang sering digunakan untuk tes listening. Nah, di sini sudah saya tuliskan di belajar listening TOEFL dari nol. Di situ sudah saya tuliskan kata-kata yang sering digunakan khususnya di listening. Baik itu di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Pertama, Anda harus pahami kata-kata yang sering digunakan dalam listening. Jangan sampai Anda tidak mengetahui. Ketika ada narator menanyakan, what does the man imply? Apa imply itu? Anda nggak ngerti. Ini akan berpengaruh pemahaman Anda terhadap pertanyaan apa yang ditanyakan oleh narator. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda harus paham jenis-jenis pertanyaan yang sering digunakan dalam TOEFL. Di buku belajar listening TOEFL dari nol ini, di situ saya klasifikasikan ada 12 jenis pertanyaan yang sering ditanyakan dalam TOEFL khususnya di listening. Di situ contohnya ada pertanyaan tentang meaning question. Yang kedua ada inference question, ada suggestion, ada macam-macam, ada 12 ya. Ada 12 jenis pertanyaan yang sering ditanyakan khususnya di bagian pertama. Di situ ada meaning question. Terus di situ ada inference question, ada question about suggestion, question about future action untuk memprediksikan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Topic question. Di situ ada question about opinion, question about assumption. Nah, ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan dalam listening. Anda harus paham 12 jenis pertanyaan ini. Terus jenis pertanyaan yang ditanyakan di bagian kedua, di long conversation itu apa saja? Teknik bagaimana cara mengerjakan long conversation bagaimana? Di situ sudah saya sebutkan. Anda harus paham betul jenis-jenis pertanyaan yang sering ditanyakan pada setiap bagiannya. Karena ini sangat membantu ketika Anda ingin tes listening. Kemudian yang ketiga, pada listening test di situ dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah part A. Part A di situ adalah short conversation. Short conversation itu maksudnya bagaimana, Sir? Short conversation itu maksudnya di situ ada percakapan antara 2 orang, laki-laki sama perempuan, kemudian ditanyakan oleh narator. Jadi laki-laki ngomong, perempuan merespon, ditanyakan oleh narator. Di sini ada 30 soal. Jadi short conversation ada 30 soal. Terus bagian kedua atau part B, di situ ada long conversation. Long conversation itu adalah percakapan panjang. Jadi antara 2 orang, di situ percakapannya tidak hanya laki-laki ngomong, perempuan merespon, kemudian narator menanyakan, tidak. Tapi percakapannya agak panjang. Laki-laki ngomong sekitar 4 sampai 5 kalimat, perempuan ngomong 4 sampai 5 kalimat atau 4 sampai 10 kalimat. Jadi percakapannya agak panjang. Nah, di sini soalnya ada 8 soal. Biasanya dalam 8 soal ini terdapat 2 topik. Jadi ada 2 topik. Jadi 8 soal ini ada 2 topik. Di mana setiap topik itu terdiri dari 4 soal. Nah, ini. Jadi 4 soal. Jadi di dalam long conversation itu, nanti ada 8 soal, di mana dalam 8 soal itu terdiri dari 2 topik, ya, Setiap topiknya itu terdiri dari 4 soal. Nah, teknik untuk mengerjakan long conversation di situ nanti saya akan ajarkan di buku belajar listening TOEFL dari nol. Jadi di situ saya akan ajarkan secara spesifik karena di buku itu disertai dengan video pembelajarannya. Nah, video pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah part C. Part C atau bagian
ketiga di situ adalah talk atau lecturing. Nah, kalau part bagian pertama di sini ada short conversation, percakapan pendek, laki-laki ngomong, perempuan merespon, narator menanyakan. Kalau part B, long conversation, percakapan laki-laki sama perempuan dan percakapannya agak sedikit panjang. Di part C ini adalah talk atau lecturing. Di sini di mana ada seorang ahli atau seorang dosen menyampaikan satu topik kuliah. Nah, kemudian ditanyakan. Anda diminta untuk mencocokkan pilihan ganda dengan dengan materi yang disampaikan oleh expert tersebut. Yang tepat yang mana? Nah, di talk atau lecturing di sini soalnya ada 12 soal. Ada berapa soal? Ada 12 soal. Di sini hanya narator menyampaikan question number bla 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 to bla bla bla. Kemudian narator menambahkan dengan siapa yang ngomong, topiknya tentang apa, kemudian laki-laki atau perempuan, expertnya, ahlinya di sini, dia menyampaikan satu kuliah. Nah, setelah itu Anda ada pertanyaannya. Nah, di sini ada 12 soal, di mana 12 soal ini biasanya di sini ada 3 topik. Biasanya ada 3 topik, di mana 3 topik ini terdiri dari 4 soal di topik pertama, 4 soal di topik kedua, 4 soal di topik ketiga. Biasanya seperti itu. Tapi tidak saklek, tidak paten. Biasa jadi ini 5, ini 3, ini dan seterusnya. Tapi biasanya 4 karena pola pikir orang Amerika lebih sistematis ya. Nah, di sini ya. Jadi Anda harus tahu di listening itu ada 3 bagian. Bagian pertama di situ short conversation, soalnya ada 30 soal. Yang kedua adalah part B, itu ada long conversation, ada 8 soal. Yang ketiga ada part C, talk atau lecturing. Soalnya ada 12, di mana di situ ada 3 topik dan setiap topiknya di situ ada sekitar 4 soal. Jadi genap 12 soal. Terus yang keempat di sini, lama jeda antara soal adalah 12 detik. Jadi lama jeda setiap soalnya itu 12 detik. Jadi soal nomor 1 ke nomor 2 setelah narator menanyakan pertanyaan itu ada 12 detik. Jadi soalnya ada 12 detik. Di 12 detik ini biasanya saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah 6 detik pertama adalah untuk membaca dengan cepat pilihan ganda. Biasanya saya baca dengan cepat pilihan gandanya. 6 detik, kemudian saya menjawab dan membaca pilihan ganda selanjutnya. Ini terus. Jadi ketika narator menanyakan, sebenarnya saya sudah punya insight, saya sudah punya pandangan. Saya bisa memprediksikan. Nah, di buku Belajar Listening TOEFL dari Nol ini, saya ajari bagaimana cara memprediksikan kira-kira soal ini nanti menanyakan apa, dan Anda bisa menjawab pilihan ganda itu dengan tepat. Saya ajarkan pola-polanya, saya ajarkan strategi-strateginya. Goalnya adalah Anda bisa capai skor TOEFL 550. Lah, di situ ya. Jadi jeda setiap soal itu 12 detik. 12 detik itu Anda gunakan untuk membaca dengan cepat pilihan gandanya. Terus kemudian 6 detik adalah untuk menjawab cepat kan, dan membaca pilihan ganda selanjutnya. Teknik yang saya gunakan seperti itu, saya share kepada Anda. Terus terakhir, Anda tidak diperkenankan membuat catatan atau coretan di soal yang diberikan. Jadi selama tes, Anda soal dalam keadaan bersih, Anda kembalikan juga dalam keadaan bersih. Anda tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mencoret-coret soal. Kenapa? Karena di situ adalah sebuah pelanggaran. Kalau Anda melakukan, diketahui Anda ditegur atau Anda didiskualifikasi. Maka dari itu, soal datang dalam keadaan bersih, kembali dalam keadaan bersih. Nah, ini ya. Ini adalah 5 informasi awal yang Anda harus ketahui ketika Anda sebelum melakukan tes TOEFL, khususnya di listening. Setelah video ini, saya akan lanjutkan ke 5 selanjutnya. Maka dari itu, tonton terus video saya, dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Dan untuk pre-order buku Belajar Listening TOEFL dari Nol,
ini belum saya buka, mungkin saya buka tanggal 3 besok karena belum saya masukkan ke percetakan, masih proses baca. Sebelum saya masukkan saya harus analis, saya coba untuk koreksi dulu ada salah ketik atau bagaimana. Makanya nanti aslinya akan hardcover seperti buku-buku saya yang lainnya. Di situ tidak hanya buku saja, tapi disertakan video pembelajaran. Jadi saya seolah-olah mengajar Anda seperti berada di kelas, tapi Anda bisa belajar di rumah. Ini istimewanya. Tapi nanti kalau sudah ada vaksin, pandemi sudah berakhir, kalau Anda pengen belajar di kelas karantina dengan saya izinkan. Anda bisa mencari saya di Klaten ya. Kebetulan ini beberapa waktu ini saya akan pindahan ke Klaten. Di sana saya bangun asrama khususnya untuk yatim piatu plus untuk pelatihan kelas karantina. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan dan saya doakan Anda bisa mencapai skor TOEFL yang Bapak Ibu cita-citakan. Sekian video ini, terima kasih.